Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan kami mengenai Pre-Processing Dataset Vehicle Population. Video ini dibuat oleh kelompok 5. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok. Saya, Hafiz Arifin dengan NIM 230401257 sebagai narator. Lalu, teman saya ada Muhammad Gilang Ramadan dengan NIM 230401238. Selanjutnya itu adalah ketua kami, Muhammad Ismu Bahri Azibil Arsyad dengan NIM 230401254. Lalu ada Rifal Afandi dengan NIM 230401230 dan yang terakhir ada Wahyu Abrar dengan NIM 230401253. Saya akan menjadi narator tunggal dalam penjelasan video ini dan akan membantu teman-teman sekalian melalui video yang telah kami buat. Nah, di sini dataset yang kami pilih berjudul Vehicle Population, yaitu sekumpulan data terkait populasi kendaraan listrik yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Amerika Serikat. Nah, dataset ini berasal dari sumber terbuka dan memiliki ribuan baris data, mencakup berbagai atribut yang penting seperti yang pertama, tahun produksi kendaraannya atau model year, kedua, jangkauan listrik kendaraan dalam kilometer atau electric range. Yang ketiga, harga awal atau MSRP atau base MSRP. Selanjutnya, wilayah legislatif kendaraan tersebut terdaftar atau legislatif district. Lalu kode lokasi sensus atau demografi atau sensus tract. Dan terakhir, nama, manufaktur dan model kendaraan. Nah, setiap baris mempresentasikan satu unit kendaraan yang memungkinkan analisis untuk tren, distribusi hingga prediksi. Namun seperti dataset pada umumnya, sebelum digunakan untuk modeling, data ini perlu dibersihkan dan diproses. Nah, proses inilah yang disebut sebagai pre-processing. Pre-processing adalah tahapan penting dalam analisis data. Proses ini mencakup berbagai hal seperti menangani nilai kosong, mengidentifikasi data yang tidak seimbang, outlier, hingga data tidak konsisten. Nah, oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, missing value atau nilai hilang. Apa sih missing value ini? Missing value adalah kondisi di mana satu atau beberapa nilai dalam dataset yang tak tersedia atau tak tercatat. Contohnya, pada data pasien, kolom tekanan darah bisa kosong untuk beberapa baris. Nah, penyebabnya adalah bisa jadi kesalahan saat input data, bisa sensor yang gagal mengambil data, ataupun data tidak diisi oleh responden. Nah, cara menanganinya adalah yang pertama itu menghapus baris atau kolom dengan nilai hilang. Lalu selanjutnya mengisi dengan nilai rata-rata median modus. Dan yang terakhir menggunakan teknik imputasi seperti KNN atau regresi. Data tidak valid. Data tidak valid adalah data yang tidak sesuai dengan aturan atau format yang seharusnya. Contohnya itu seperti usia. Usia kan misalnya usianya 5, terus dibuat di situ minus 5. Nah, itu tidak bisa karena usia tidak boleh negatif. Lalu kayak tanggal lahir kayak contohnya ini 2025 bulan Januari tanggal 1 untuk data yang diambil di tahun 2020. Nah, itu tidak bisa. Lalu ada juga untuk membuat email tapi tanpa simbol @ atau domain. Nah, itu tidak bisa. Cara menanganinya yang pertama, periksa validitas nilai berdasarkan logika domain. Lalu perbaiki jika memungkinkan dan hapus atau tandai data yang benar-benar tidak masuk akal. Nah, data konsisten adalah data yang menunjukkan konflik atau perbedaan dalam representasi yang seharusnya itu sama. Contohnya itu kayak misalnya nih di baris pertama itu dibuat jenis kelaminnya tulisannya laki strip laki. Baris yang kedua laki 2, yang ketiga pria, yang keempat L. Nah, itu kan seharusnya sama tuh jenisnya laki-laki, tapi
berbeda ininya penulisannya. Nah, lalu selanjutnya ada format tanggal yang berbeda-beda, yang contohnya tanggal 1 bulan 1 2024. Ada juga yang menulis 2024 tanggal 1 bulan 1. Nah, kayak gitu. Itu tidak bisa. Itu maka data akan tidak konsisten. Cara menanganinya itu adalah normalisasi atau standarisasi format dan penulisan. Lalu menggunakan kamus atau aturan konversi. Nah, data tidak seimbang ini terjadi ketika jumlah data dalam satu kelas jauh lebih banyak daripada kelas lainnya dalam masalah klasifikasi atau pengelompokan. Contohnya itu gini, dalam data deteksi penipuan, 98% transaksi itu normal, hanya 2% penipuan. Nah, dampaknya itu adalah model cenderung mengabaikan kelas minoritas dan akurasi tinggi, tapi tidak berarti karena kelas minoritas tidak terdeteksi. Cara menanganinya ini ada 3 cara. Yang pertama, oversampling. Itu menambah data kelas minoritas, misal SMOTE tadi, SMOTE. Lalu undersampling, itu mengurangi data kelas mayoritas. Dan yang terakhir, gunakan algoritma khusus yang mendukung data tidak seimbang. Outlier ini adalah nilai yang sangat berbeda atau jauh dari sebagian besar data lainnya. Contohnya, gaji rata-rata pegawai 10 juta, tapi ada satu orang bergaji 1 miliar. Lalu ada tinggi badan 200 cm di dataset anak-anak TK. Ya, nggak masuk akal. Anak TK tingginya 200 cm. Yang benar aja. Penyebabnya itu bisa jadi kesalahan input, keunikan data, ataupun variasi alamiah. Cara menanganinya itu adalah dengan yang pertama mengidentifikasi dengan statistik atau EQR atau Z-score atau visualisasi box plot. Nah, lalu yang kedua, hapus jika itu adalah error. Yang ketiga, pisahkan atau transformasi jika memang data sah tapi ekstrim. Nah, langkah pertama adalah menangani missing value atau nilai-nilai kosong dalam dataset. Dalam dataset kami terdapat beberapa kolom yang memiliki missing value. Salah satunya adalah kolom electric range yang cukup penting karena menunjukkan sejauh mana kendaraan dapat berjalan dengan tenaga listrik penuh. Untuk menangani ini, kami menggunakan pendekatan yang telah diulas dalam jurnal oleh Wilson yang diterbitkan pada tahun 2018. Nah, kami menggunakan metode data cleansing untuk kolom numerik dan menghapus baris data yang kosong. Dan untuk baris dengan lebih dari 2 kolom kosong, kami memutuskan untuk menghapus baris tersebut agar tidak mengganggu kualitas data. Kami juga membuat heatmap missing value agar bisa memvisualisasikan sebaran nilai kosong secara lebih mudah. Ya, ini penting karena data yang hilang bisa menyebabkan error saat modeling. Dan jika tidak ditangani dengan tepat, maka hasil analisisnya bisa jadi tidak akurat. Nah, berikut adalah gambar perbandingan missing value sebelum diterapkan data cleansing dan setelah diterapkan data cleansing. Nah, selanjutnya ada masalah yang namanya itu ketidakseimbangan data. Dalam hal ini, kami menemukan bahwa data kendaraan dari tahun 2020 mendominasi dataset, yakni lebih dari 60% dari total data. Jika kita bayangkan nanti dataset ini digunakan untuk prediksi atau klasifikasi, maka model akan cenderung lebih akurat pada data tahun 2020, tapi lemah di tahun lainnya. Langkah kami saat ini adalah mengidentifikasi awal dan kami menyarankan jika masuk ke tahap modeling, maka metode seperti SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique atau Undersampling bisa digunakan untuk menyeimbangkan distribusi data. Nah, berikut ini adalah gambar dari
mengatasi data yang tidak seimbang. Nah, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menangani outlier. Ini nih adalah nilai-nilai yang jauh berbeda dari sebagian besar data. Contohnya, mobil Tesla model S-Plaid yang memiliki electric range lebih dari 600 km yang jauh di atas rata-rata kendaraan listrik lainnya di dataset ini. Kami menampilkan box plot pada beberapa kolom numerik seperti base MSRP dan electric range untuk memvisualisasikan outlier. Nah, langkah-langkah kami ialah yang pertama, jika outlier merupakan hasil kesalahan input, maka akan kami hapus. Yang kedua, jika outlier valid dan mencerminkan kenyataan, maka kami akan mempertahankan. Dan yang terakhir, jika ragu, kami akan menggantinya dengan nilai median agar distribusinya tetap wajar. Nah, kenapa sih ini penting? Karena outlier bisa mengganggu rata-rata deviasi standar dan membuat model menjadi bias atau tidak stabil. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar dari mengidentifikasi dan menangani outlier. Nah, selanjutnya kami memvalidasi apakah ada data yang tidak konsisten atau format tidak sesuai. Beberapa langkah yang kami lakukan ialah yang pertama, memastikan model year dalam format numerik integer. Lalu yang kedua, memeriksa apakah semua MSRP dan electric range dalam satuan yang benar. Dan yang terakhir, menyesuaikan format penulisan nama pabrikan agar konsisten, seperti Chevrolet tidak tertulis Chevy atau Chevy. Chevy yang pertama itu C-nya huruf kecil dan Chevy yang kedua itu C-nya huruf besar awalnya. Nah, kami juga menggunakan fungsi AsType, integer, dan dtype untuk memastikan semua kolom sesuai dengan tipe data yang seharusnya. Hasilnya tidak ditemukan kesalahan format yang berarti, namun tetap penting untuk dilakukan agar tidak ada error di tahap selanjutnya. Nah, ini adalah gambar dari memvalidasi format dan konsistensi data. Lalu langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah menganalisis korelasi antar fitur. Nah, kami menggunakan heatmap korelasi untuk melihat hubungan antar variabel. Nah, beberapa hasil menariknya adalah yang pertama, model year dan electric range korelasi negatif sekitar minus 0,53, yang artinya mobil dengan tahun produksi yang lebih baru cenderung memiliki jangkauan listrik lebih tinggi. Lalu yang kedua, base MSRP dan electric range korelasi positif sekitar 0,12, yang artinya harga kendaraan sedikit berhubungan dengan jangkauan listrik. Dan yang terakhir, kolom seperti distrik dan census tract tidak memiliki korelasi signifikan dengan variabel lainnya. Analisis korelasi ini membantu kami untuk memutuskan fitur mana yang layak dipertahankan dan mana yang bisa diabaikan atau di-drop dari modeling. Nah, ini adalah gambar dari hasil analisis korelasi fitur yang telah kami buat. Nah, ini adalah hasil pre-processing dan visualisasinya yang telah kami buat. Setelah melalui tahapan-tahapan tadi, kami berhasil menghasilkan dataset yang bebas dari missing value, bebas dari kesalahan format, outlier yang telah kami tangani, distribusi kelas telah dikenali, dan hubungan antar fitur sudah dipahami dengan baik. Kami juga menampilkan before after dataset secara visual agar terlihat jelas perbedaan kondisi sebelum preprocessing dan sesudahnya. Baik, mungkin sekian saja video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.